Halo. Layanan analitis berhubungan dengan Anda Guru Markets. Mari kita mulai dengan ringkasan korporasi. Mari kita lihat setiap parameter lebih detail di bawah. Jika Anda tertarik, Anda dapat menghentikannya. Kami mengundang Anda untuk mempertimbangkan setiap indikator organisasi dengan cermat. Sekarang kita akan melihat kinerja perusahaan saat ini Taiwan Semiconductor, ticker TSM. Ulasan ini dibuat berdasarkan informasi terkini pada saat itu, 18 April 2025. Menurut klasifikasi Guru, markets perusahaan Taiwan Semiconductor termasuk dalam subkategori COMSET, 60 perusahaan berpartisipasi dalam perbandingan. Ini sangat representatif. Total untuk perusahaan, 1 dari 10 poin. Hasil rata-rata untuk subkategori adalah 1,5 poin. Jika Anda melihat secara luas, di pasar saham A secara keseluruhan, kita dapat melihat bahwa skor rata-rata untuk keseluruhan pasar secara keseluruhan adalah 1,8 poin. Terhadap peringkat 1 poin perusahaan Taiwan Semiconductor. Membandingkan pergerakan harga saham suatu perusahaan Taiwan Semiconductor dan saham subkategori. Kita dapat melihat bahwa selama 12 bulan stoknya Taiwan Semiconductor menunjukkan dinamika sebesar 8,5%. Terhadap perubahan harga pada subkategori minus 2,1%. Ini tidak mengatakan apapun secara pasti, tetapi fakta ini perlu diingat. Kapitalisasi pasar perusahaan Taiwan Semiconductor senilai 786,79 miliar dolar. Dengan kapitalisasi pasar subkategori sebesar 3,405 miliar dolar. Taiwan Semiconductor menyumbang 23,108%. Ini adalah salah satu pemimpin subkategori. Kapitalisasi neraca perusahaan diperkirakan mencapai 131,72 miliar dolar. Dengan kapitalisasi neraca subkategori 724 miliar dolar. Taiwan Semiconductor menyumbang 18,193%. Membandingkan pangsa pasar dan nilai buku, kita lihat sebagai berikut. Bagian yang ditempati Taiwan Semiconductor pada subkategori penilaian nilai pasar sebesar 23,108%. Kapitalisasi neraca sebesar 18,193%. Ini 21% lebih kecil dari pangsa nilai pasar. Penilaian pangsa pasar perusahaan dan nilai buku subkategori, buruk, minus 1 poin. Kewajiban utang perusahaan yang dianalisis berjumlah 31,608 miliar dolar. Kewajiban keuangan terhadap kapitalisasi neraca menyumbang 24% modal. Hasil pada tingkat utang perusahaan, baik, 1 poin. Rasio nilai pasar terhadap keuntungan perusahaan adalah 21,6. Dengan rata-rata subkategori sebesar 37,9, yaitu 43% lebih rendah dibandingkan subkategori. Penilaian indikator harga pasar terhadap keuntungan dibandingkan dengan organisasi subkategori, baik, 1 poin. Keuntungan selama 12 bulan terakhir berjumlah 36.478 juta dolar. Laba ke depan untuk 12 bulan ke depan diperkirakan sementara sebesar 55,067 juta dolar. 51% lebih banyak dari saat ini. Penilaian perkiraan keuntungan masa depan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Rasio harga terhadap pendapatan perusahaan adalah 8,7. Rata-rata subkategori 4,2 adalah 107% lebih tinggi dibandingkan rata-rata subkategori. Penilaian nilai bursa terhadap pendapatannya dibandingkan dengan indikator pada subkategori, buruk, minus 1 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 90.020 juta dolar.
Pendapatan ke depan untuk 12 bulan mendatang diperkirakan sebesar 120,410 juta dolar. Yaitu 34% lebih banyak dari sekarang. Penilaian indikator perkiraan volume penjualan masa depan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Marginnya sebesar 40,5%, dengan rata-rata subkategori sebesar 11,1%. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 29,5%. Penilaian profitabilitas dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Bagian perusahaan dalam hal jumlah karyawan pada subkategori tersebut adalah 0%. Ini kurang dari pangsa kapitalisasi pasar. Dan fakta ini mencerminkan nilai pasar perusahaan saat ini Taiwan Semiconductor. Jumlah modal setiap karyawan perusahaan adalah Rp0.000. Sedangkan pada subkategorinya ada Rp2.567.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 100%. Penilaian volume modal perusahaan per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Jumlah keuntungan per karyawan adalah Rp0.000. Dengan rata-rata pada subkategori, Rp67,800. Dan selisih antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 100%. Estimasi keuntungan setiap karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, lumayan, 0 poin. Bagian penjualan per karyawan perusahaan adalah Rp0.000. Menurut subkategori Rp613.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 100%. Estimasi volume penjualan per individu karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, lumayan, 0 poin. Volume transaksi short sebesar 0,6%, dengan rata-rata subkategori sebesar 1,9%. Ini adalah indikator risiko tekanan singkat. Indikator RSI 14 menunjukkan tingkat 40% untuk perusahaan Taiwan Semiconductor. Untuk subkategori, tingkatnya sekitar 42%. Rata-rata, sekuritas subkategori tersebut dinilai kira-kira sama dengan saham Taiwan Semiconductor. Penilaian saham perusahaan saat ini adalah sekitar $152. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $232. Perbedaan antara harga aktual dan perkiraan konsensus adalah sekitar 53%. Mari kita lihat tabel pesanan, tersedia untuk Anda, tautannya ada di komentar yang disematkan. Tabel pemesanan berisi secara mutlak semua keputusan yang dibuat pada musim tertentu berdasarkan informasi penilaian saham dan sistem referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan terbuka, tautan di komentar yang disematkan. Berdasarkan analisis saham perusahaan Taiwan Semiconductor. Sistem penilaian informasi Guru Market suatu keputusan dibuat. Jangan membuka kesepakatan, karena video ini adalah ikhtisar. Terima kasih banyak kepada penonton yang telah menonton video ini dan telah menggunakan sistem informasi dari Guru Markets.